Nah, ini kemudian teman-teman itu kemarin ada yang bertanya mengapa di sini nggak muncul sih gitu ya. Pasti muncul teman-teman. Jadi ini muncul ya pendidikan. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita akan melanjutkan pendaftaran PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Dari sini bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan, maka di sini nanti batas akhir untuk melakukan pendaftaran seleksi administrasi PPG itu tanggal 20 Desember ya. Jadi segera saja kita bisa isi nih. Coba kita lengkapi. Nah, setelah di sini pada video sebelumnya saya berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi informasi verbal ijazah supaya checklist hijau dan juga cara mengisi bidang studi PPG supaya checklist hijau. Maka pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah caranya kalau misalkan kita mengisi biodata, bagaimanakah cara melengkapi biodata diri pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat semuanya, di sini kita untuk melakukan pengisian biodata diri. Nah di sini supaya nanti di sini bisa checklist seperti ini ya. Kalau misalkan di sini sudah checklist, maka di sini tombol ajukan pendaftaran ini sudah bisa diklik. Nah kita isi dulu di sini bagian biodata diri, klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita isi dulu yang di biodata diri, kemudian instansi asal ini nanti kita lengkapi dulu ya. Ini kita klik saja di sini lengkapi. Oke sudah. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang kemarin itu masih mengalami kendala. Di sini mulai dari yang pertama yaitu jabatan. Nah kondisinya saya itu adalah guru honorer ya. Saya itu guru honorer di sebuah SMP gitu. Jadi saya belum diangkat sehingga di sini untuk jabatan ini saya kosongi. Karena apa? Karena saya jabatan di status kepegawaian itu kan belum ada ya, masih guru honorer sekolah. Nah ini kalau tahun sebelumnya itu saya isikan di sini kosong karena saya guru honorer, kemudian sehingga jabatan fungsional ini juga kosong. Nah tentunya teman-teman di sini ada yang bertanya, ya dimaksud dengan guru pertama, muda, madya, utama itu seperti apa dan strip itu seperti apa. Jadi kalau misalkan di sini kita itu bukan ASN, maka di sini baik di sekolah negeri maupun swasta, kita pilih yang ini ya, yang strip ini. Nah ini. Kalau misalkan teman-teman itu guru PNS yang golongan 3A, 3B, maka teman-teman pilih guru pertama. Kalau misalkan teman-teman itu P3K itu kan golongan 9 ya, maka guru pertama ini. Kalau misalkan teman-teman PNS golongan 3B atau 3C, pilih yang guru muda. Kalau misalkan teman-teman PNS guru golongan 4A 4B adalah guru madya. Kalau misalkan kita PNS golongan 4C maupun 4D inilah guru utama. Nah ini karena saya adalah guru honorer ya, di sini saya strip ini ya. Kemudian untuk gelar depan di sini kita isikan. Kalau misalkan teman-teman punya gelar depan di ijazah bisa dituliskan gelar depan tuh yang seperti apa. Gelar depan tuh misalkan ada insinyur, kemudian ada DR atau doktor gitu kan, kemudian ada DRA dan lain sebagainya. Nah ini karena saya nggak punya, saya kosongi. Untuk gelar belakang di sini disesuaikan dengan gelar di ijazahnya itu apa. Kalau misalkan sarjana ekonomi ya SE gini ya. Kalau misalkan sarjana pendidikan, nah ini adalah SPD seperti ini. Kemudian di sini saya mengajar di SMP negeri, kemudian di alamat instansi, kabupaten, kode pos sudah include ya. Kemudian untuk mata pelajaran yang diampu. Nah, saya itu kalau misalkan teman-teman yang di SD itu kan guru kelas atas, guru kelas bawah gitu ya, atau mungkin guru apa gitu kan, guru PJOK atau apa. Kalau di SMP ini saya mengajarnya itu guru matematika. Jadi di sini mata pelajaran yang diampu adalah berarti matematika. Nah, ini saya mengajar matematika nih di SMP saya. Oke, setelah itu di sini kita scroll ke bawah untuk melengkapi yang bawah ya. Dan berikutnya di bawah inilah untuk alamat saya sudah ya. Kemudian di sini kita isikan tadi udah untuk mata pelajaran yang diampu. Kemudian informasi rekening. Nah, bagi mereka cara mengisi informasi rekening. Nah, rekeningnya siapa? Ya rekening kita gitu kan. Nah, ini saya tambahkan informasi rekening. Jadi teman-teman itu nama banknya apa? Silakan dipilih. Di sini ada pilihannya ya. Nah, ini silakan bisa dipilih saja. Nama banknya bank apa? Kemudian cabangnya, kantor cabang mana bank itu. Kemudian masukkan nomor rekeningnya. Kemudian di sini nama pemilik rekening. Otomatis namanya sama dengan nama saya kan, karena pemilik rekeningnya adalah saya sendiri. Nomor HP atau WA, kalau misalkan teman-teman ingin mengubah
ini kan entry-an dari Dapodik ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah nomor HP atau WA, kalian isi di sini, diganti saja gitu ya. Pastikan untuk nomor HP atau WA ini yang aktif, yang bisa dihubungi ya. Kemudian alamat surel. Alamat surel itu apa? Surel itu adalah surat elektronik. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman di sini ingin mengganti alamat surel, ini kalian kliknya di sini, ini diganti aja gitu. Itu jadi alamat email yang aktif ya. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita simpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Dan di sini belum lengkap ya. Artinya di sini checklistnya itu masih kurang. Karena apa? Karena data tambahan belum diisi. Kita klik lagi di view data diri, kita scroll ke bawah. Supaya tadi bisa checklist semuanya, di sini termasuk di data tambahan ini harus kita lengkapi ya. Yang kita lengkapi adalah disabilitas, kemudian agama Kristennya Kristen apa, kemudian nama data orang tua, nah ini ayah, ibu, kemudian kontak darurat, yaitu ya bisa suami, istri atau lain sebagainya. Nah ini. Kemudian di sini kita klik saja di sini, klik lengkapi. Oke, kemudian kita scroll ke atas. Kemudian berikutnya di sini teman-teman disabilitasnya dipilih apakah teman-teman itu disabilitas atau tidaknya. Nah ini silahkan dipilih disabilitas atau tidaknya. Nah ini kalau misalkan tidak ya kita tidak. Kemudian Kristen Advent. Nah ini adalah terkait dengan keagamaan ya. Silahkan disesuaikan dengan diri masing-masing. Kalau misalkan teman-teman sepertinya yang nggak Kristen tuh kayaknya nggak ada ya. Ini istilah Kristen Advent nih. Ini kita isikan sesuai dengan diri masing-masing saja. Dan kemudian di sini kita isikan yaitu nama ibu sudah masuk ya. Kemudian kita isikan di sini adalah nik ibu. Kalau misalkan teman-teman ini ibunya mungkin sudah meninggal, maka bisa diisikan niknya itu 0 ya, angka 0 itu 16 digit. Karena kalau misalkan kurang dari 16 digit itu nggak bisa kita simpan ya. Nah ini, kemudian pekerjaan ibu, kemudian pendidikan ibu. Oke, kemudian penghasilan ibu dan juga tanggal lahir ibu. Oke, kita isikan dulu. Kemudian kita isikan pekerjaan ibu yaitu sesuai di sini kita isikan sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Misalkan adalah di sini ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, pendidikan ibu apa? Nah, ini dipilih ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang di sini mengalami kendala mengapa tidak muncul pendidikan ibu. Nah, kalau misalkan nggak muncul itu diisi semua dulu, yaitu mulai dari nama ibu, kemudian nik ibu ini harus diisi. Supaya di sini muncul untuk pendidikannya. Nah, karena pendidikan ibu saya adalah SD sederajat, ya saya pilih SD sederajat. Kemudian ibu rumah tangga, kemudian terkadang kita juga punya penghasilan. Di sini kita bisa masukkan ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi teman-teman tidak perlu mengikuti contoh ini karena untuk contoh ya. Jadi semua data itu kan kita sesuaikan dengan data dari masing-masing. Nah, berikutnya di sini kita isikan yaitu tanggal lahir ibu kita itu kapan ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita isikan sudah nih ya. Sudah ketemu tadi ya, termasuk pendidikan. Bagi teman-teman yang tidak tertemukan pendidikannya caranya gitu. Nah, kemudian kita isikan ini yaitu data ayah ya. Ini nama ayah siapa, kemudian nik ayah, kemudian pekerjaan ayah dan juga pendidikan ayah. Kemudian juga di sini pekerjaan ayah, pendidikan ayah, penghasilan ayah dan tanggal lahir ayah. Oke, kita isikan dulu. Kemudian untuk di sini pekerjaan ayah ini kita isikan ini apa nih? Nah, misalkan di sini adalah ini contoh karena datanya adalah seperti ini ya, Purnawirawan Polri. Nah, ini untuk pendidikan ini kita sesuaikan. Pendidikan ayah dulu itu apa? Terakhirnya. Nah, ini kemudian teman-teman itu kemarin ada yang bertanya mengapa di sini nggak muncul sih gitu ya. Pasti muncul teman-teman. Jadi ini muncul ya pendidikan. Oke, kemudian setelah itu di sini kita isikan untuk penghasilannya. Kita bisa isikan penghasilannya. Nah, kemudian berikutnya kita isikan yaitu tanggal lahir ayah ya. Oke, sudah kita isikan ya tanggal lahir ayah sudah. Nah, ini. Nah, berikutnya di sini kita isikan kontak darurat ya. Kontak darurat di sini kita pilih yaitu diisikan siapa? Apakah suami, istri atau anak, orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah atau saudara. Nah, ini kalau misalkan teman-teman seorang laki-laki atau perempuan ini kalau misalkan sudah berkeluarga, ini direkomendasikan suami atau istrinya gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini adalah misalkan kawan kita ini adalah perempuan, berarti kan di sini suami nih. Nah, tuliskan nama suaminya, kemudian di sini tuliskan yaitu nama kontaknya. Nah, gitu ya. Kontak itu apa? Nomor HP misalkan gitu. Nah, sekarang saya isikan dulu.
Oke, jika semua datanya sudah benar, sudah kita isikan, maka kita simpan ya. Oke, simpan. Nah, sekarang data berhasil disimpan. Coba kita scroll ke atas, apakah sudah terchecklist semuanya? Nah, sudah bisa ya. Nah, ini semua sudah terchecklist. Mulai dari biodata sudah terchecklist, verbal ijazah terchecklist, bidang studi terchecklist. Kita tinggal klik saja ajukan pendaftaran. Nah, terkait tentang cara informasi file ijazah, cara ngisi bidang studi, ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Silakan teman-teman bisa dicek ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.